Pak Jokowi dengan pilihan strategis. Saat ini kan kita selalu dipertontonkan dengan banyak tokoh-tokoh gerakan civil society dan tokoh-tokoh internal PDIP yang mengatasnamakan demokrasi, yang mengatasnamakan menegakkan supremasi hukum tanpa politisasi, ya, dan yang mengatasnamakan juga anti politik dinasti. Ini kan memposisikan Pak Jokowi seolah-olah presiden yang penuh dosa, yang memposisikan Pak Jokowi seolah-olah tidak ada kontribusi terhadap kepentingan negara secara strategis dan tidak pernah ada kompensasi politik yang strategis untuk kepentingan mereka. Nah, kan ini yang terjadi saat ini. Tetapi mereka melupakan bagaimana kajian historis dan kajian strategis yang terjadi pada Pak Jokowi, yang itu adalah merupakan fakta empirik, ya. Yang pertama, pilihan Pak Jokowi terkait dengan arah politik secara personal. Lompatan estafet politik Pak Jokowi dari Solo yang memutuskan untuk menjadi calon gubernur DKI dan melawan arus pemikiran internal PDI yang sebenarnya ingin memposisikan Pak Jokowi sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada saat itu, ya. Itu adalah keputusan strategis yang besar dan keputusan politik yang tepat. Karena dengan keputusan Pak Jokowi menjadi calon gubernur, itu akhirnya mampu menempatkan Pak Jokowi dalam eskalasi dan konstelasi politik nasional, dan akhirnya mampu melawan tirani dari kelompok-kelompok elit politik. Karena dari situ akhirnya Pak Jokowi bisa menjadi calon presiden dari PDI kan di tahun 2014. Padahal semua tahu 2014 itu adalah akhir masa jabatan SBY yang kedua. Itu potensinya adalah memberikan peluang yang sangat strategis untuk kepentingan politik Ibu Megawati, kan. Tetapi dengan besarnya dukungan dari arus bawah, baik itu internal PDI maupun itu dari eksternal, yaitu dari masyarakat umum, akhirnya kan membuat Bu Mega harus merelakan dan menyerahkan tiket kontestasi itu kepada Pak Jokowi. Dan itu adalah keputusan yang tepat, karena akhirnya kan Pak Jokowi memenangkan kontestasi Pilpres di tahun 2014. Terus yang kedua, setelah Pak Jokowi menjadi presiden, ini kan dihadapkan kembali pada pilihan strategis. Bagaimana harus membangun Indonesia ini yang bersifat Indonesia sentris, bukan hanya Jawa sentris. Dan itu dibuktikan dengan membangun infrastruktur di luar Jawa, ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Nah, dan ini adalah keputusan yang tepat, yang sekarang ini kan banyak dirasakan manfaatnya oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, Pak Jokowi dihadapkan pada pilihan arah demokrasi. Pada saat keinginan dan sinyal Pak Jokowi yang diarahkan kepada Pak Ganjar untuk bisa disandingkan atau disatukan dengan Pak Prabowo, ini terbentur pada kondisi politik internal di mana PDIP sudah memutuskan untuk mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden.
Ya, ini tentunya Pak Jokowi harus mengambil satu keputusan dan menentukan arah pilihan demokrasi yang jelas, yang tegas, dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa, lebih mengedepankan kepentingan Indonesia secara makro ya, dibandingkan kepentingan kelompok politik atau kepentingan partai. Nah, sehingga keputusan itu kan dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai anak durhaka yang meninggalkan induk partainya, kan seperti itu. Padahal kita kan tahu keberanian Pak Jokowi melawan arus kapitalisasi internasional, yaitu dengan mengambil alih sebagian besar saham Freeport, mengambil alih sebagian besar saham-saham perusahaan asing lainnya, dan melakukan program hilirisasi ya, dan itu melawan negara-negara Eropa, bahkan sampai digugat di WTO kan ya. Ini tentunya Pak Jokowi ingin mendapatkan garansi presiden yang melanjutkannya itu punya keberanian, punya ketegasan, dan mampu melawan arus kapitalisasi yang sudah Pak Jokowi mulai, kan seperti itu. Nah, dan Pak Jokowi mungkin berkeyakinan tidak ada dan tidak bisa diharapkan kepada Ganjar ataupun Anies Baswedan kalau mereka yang menjadi presiden. Nah, jadi sehingga pilihannya harus ke Prabowo. Sementara di satu sisi, untuk memastikan secara kalkulasi agar Pak Prabowo ini menang dalam kontestasi, ya mau tidak mau Pak Jokowi harus memutuskan memberikan restu kepada Mas Gibran, karena itu akan menjadi simbol, akan menjadi implementasi dari keberadaan Pak Jokowi itu sebagai pribadi, sebagai personal yang mendukung Prabowo kan dalam kontestasi. Ya, tetapi konsekuensinya kan jelas, akan berhadapan dengan banyak tokoh-tokoh gerakan civil society yang mengatasnamakan demokrasi, yang menganggap bahwa itu adalah grand design yang sudah dibuat Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dia, itu dengan menempatkan Mas Gibran sebagai dinasti politiknya, kan seperti itu. Dan itu adalah sebuah konsekuensi, dan terus diserang juga oleh kalangan internal PDI kan, yang seolah-olah kan selama 9 tahun Pak Jokowi ini bersama PDI ini kan seolah-olah kan tidak ada kompensasi, tidak ada keuntungan politik yang mereka dapatkan. Nah, itu semua sudah diperhitungkan dan memang siap dihadapi oleh Pak Jokowi kan. Terus pilihan selanjutnya adalah di saat Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota, yaitu dari DKI Jakarta menjadi IKN kan di Kalimantan. Pada awalnya memang banyak pihak, yaitu partai-partai politik yang ada di belakang Pak Jokowi pada saat berkuasa itu kan mendukung, termasuk PDIP sendiri kan. Akan tetapi setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden sekarang kan hampir semua tokoh-tokoh elit politik PDI ini kan menyerang dan mencari titik lemah terkait dengan IKN. Seolah-olah itu kan menjadi dosa besar Pak Jokowi selama menjadi presiden kan. Padahal waktu itu mereka mendukung. Nah, ini juga tidak lepas memang ada hal-hal kritis ya yang memang belum terrealisasi, kan
Karena tadinya kan memang banyak calon investor ya, seperti dari Dubai, dari Jepang, dan dari banyak negara yang sering disampaikan oleh pemerintah itu sudah siap untuk mengucurkan modal mereka berinvestasi di IKN. Tapi ternyata kan sampai sekarang ini kan belum terrealisasi, sehingga ini kan menjadi bahan kritis dari kelompok-kelompok tersebut ya. Akan tetapi di satu sisi Pak Jokowi kan juga pengen meninggalkan satu monumen politik yang memang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya kan. Terus yang terakhir adalah pilihan strategis Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden, di mana Pak Jokowi masih menerima dan mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok kandidat kontestasi pilkada, yaitu dengan memberikan dukungan atau mengendorse beberapa calon, baik itu calon bupati, calon wali kota maupun calon gubernur kan. Bahkan sampai 80 lebih kan kandidat bupati dan wali kota yang diendorse oleh Pak Jokowi, dan memang prosentasinya kan lebih dari 70% itu kan menang. Orang melihat bahwa Pak Jokowi kalah di DKI ya, dengan gagalnya RK, padahal merupakan kandidat yang kuat ya, tetapi bisa dikalahkan oleh Pramono Anung yang jelas itu adalah calon PDI. Tapi sebenarnya itu juga kemenangan Pak Jokowi, karena sebenarnya kan RK itu kan diganjarkan di tengah perjalanan ya, karena dengan keputusan MK tentang undang-undang pilkada yang akhirnya membuat PDI bisa mencalonkan, akhirnya kan terjadi dinamika politik untuk menentukan siapa yang menjadi calon kontestan. Akhirnya munculnya Ridwan Kamil yang awalnya itu digadang-gadang akan menjadi gubernur DKI dari Kimples. Itu akhirnya Pak Jokowi berpikir ulang di saat PDI akan mencalonkan Anies. Nah, tentunya dibutuhkan satu solusi atau jalan tengah, yang itu akhirnya kan Pramono Anung yang muncul. Dan kita semua tahu bahwa Pramono Anung ini 9 tahun menjadi anggota kabinet Pak Jokowi, yang hampir setiap hari kan ketemu. Sementara RK ini kan orang baru. Pada saat kontestasi pilpres saja itu kan yang keberadaannya kan mulai dekat dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Jadi sebenarnya Pramono Anung itu adalah kemenangan Pak Jokowi juga, bukan hanya kemenangan PDI. Nah, posisi pilihan strategis Pak Jokowi untuk mengendorse beberapa calon dari kontestan pilkada ini, saya juga berkeyakinan bahwa ini juga ada kepentingan politik strategis jangka panjang. Apabila Pak Jokowi harus membuat partai politik baru misalnya, atau di saat Pak Jokowi nanti menentukan pilihan untuk masuk ke salah satu partai kan. Nah, tentunya itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau misalnya ada 70 saja calon bupati kemarin yang menang ya dari 86 itu, ya tentunya itu akan menjadi modal yang sangat strategis. Tentunya akan menjadi kapital politik yang sangat produktif untuk kepentingan kontestasi partai di pemilu 2029 kan. Nah, ini adalah pilihan yang cerdas. Sekalipun di dalam pandangan banyak orang dianggap Pak Jokowi ini kan menurunkan grid personal politiknya kan.
Masa seorang mantan calon presiden kok menjadi jurkam, kan begitu banyak diserang oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh pergerakan, dan termasuk dari internal PDI juga. Terus yang terakhir adalah pilihan strategis Pak Jokowi ini setelah pelantikan presiden, setelah selesainya kontestasi pilkada. Pak Jokowi menilai banyak partai-partai politik dan elit-elit partai politik yang tadinya ada di belakang Pak Jokowi dan selalu pasang badan di saat Pak Jokowi masih menjadi presiden, dan banyak juga tokoh-tokoh relawan yang tadinya selalu pasang badan pada saat Pak Jokowi menjadi presiden. Nah, selepas Pak Jokowi memutuskan untuk merestui pencalonan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo, ini kan banyak tokoh-tokoh relawan itu kan yang akhirnya kan berhadapan dan menentang, bahkan mendiskreditkan, menganggap Pak Jokowi ini melanggengkan dinasti kekuasaannya melalui putranya, kan seperti itu. Terus elit-elit partai politik itu juga selepas pelantikan presiden ini kan, selepas kontestasi pilkada ini kan tidak ada lagi yang pasang badan. Di saat Pak Jokowi diserang banyak pihak, diserang banyak tokoh-tokoh gerakan civil society, banyak diserang oleh tokoh-tokoh internal PDIP, ini mereka kan sudah diam, nggak ada lagi yang berani pasang badan, nggak ada lagi yang berani membuat statement. Jadi kelihatan bahwa kepentingan mereka selama ini dengan Pak Jokowi kan hanya kepentingan pragmatis politis. Nah, selepas itu seolah Pak Jokowi sudah tidak mereka butuhkan lagi. Nah, tentunya kajian strategis ini membuat Pak Jokowi harus memilih dan menentukan pilihan untuk ada di tengah-tengah rakyat, untuk selalu ada di hati rakyat. Nah, dan itulah yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Ya, sering berkunjung ke daerah-daerah tertentu ya, bertemu dengan warga masyarakat desa, bertemu dengan petani kan, seperti kunjungan ke Banjarnegara, ke Temanggung, terus ke Kendal kan, dan beberapa daerah lain kan, menyapa warga secara langsung. Terus Pak Jokowi juga memberikan ruang kepada semua masyarakat yang banyak berdatangan ke rumahnya, ke Solo ya, hanya untuk bersuah foto, baik itu hanya bersuah foto di depan rumah Pak Jokowi. Syukur kalau misalnya kebetulan Pak Jokowi bisa keluar menyapa mereka, dan ini kan hampir setiap hari. Nah, ini saya anggap adalah sebuah pilihan strategis Pak Jokowi pasca Pak Jokowi ini melakukan kajian setelah kontestasi pilkada. Jadi setelah pelantikan presiden, sehingga dalam analisa dan asumsi politik Pak Jokowi kan seperti ini. Ya, silakan Anda semua tinggalkan saya, silakan Anda semua cuci tangan dan tidak mau membackup kepentingan politik strategis saya, tapi yang terpenting dan yang jelas adalah rakyat masih ada bersama saya, dan rakyat masih banyak yang berada di belakang saya. Jadi seolah-olah kan message politiknya seperti itu yang disampaikan Pak Jokowi kepada kita semua kan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, terlepas dari banyak kekurangan, terlepas dari banyaknya keterbatasan dari Jokowi sebagai manusia dan sebagai figur pemimpin ya, tapi Jokowi tetap punya prestasi. Jokowi tetap punya tempat di hati sebagian besar rakyat Indonesia, dan itu adalah fakta.